Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, belum ada kabar ya terkait dengan Mbeumo. Masih dengan prosesnya Manchester United dengan Brentford. Ada beberapa informasi yang mengatakan ya ini sudah semakin dekat dan lain-lain, tapi memang masih belum ada kejelasan. Dan yang ingin gue bahas di video kali ini yaitu ada dua nama pemain yang dihubungkan dengan Manchester United, bahkan ya ini sebagai alternatif kalau seandainya Mbeumo ini tidak berhasil didatangkan di Old Trafford. Sebelumnya ada dua nama alternatif ya kan, yaitu adalah Eberechi Eze dan juga Antoine Semenyo, di mana Semenyo ini dikabarkan ya sudah memperpanjang kontrak dengan Bournemouth sehingga pintu sementara ditutup. Sementara Eberechi Eze ini dikaitkan dengan, kalau tidak salah, dengan Arsenal ya. Jadi ya Manchester United yang memang sedang dalam konsentrasi penuh mengejar Mbeumo ini. Kalau seandainya beralih ya, kalau Semenyo menurut gua sudah tertutup pintunya, dan untuk mengejar Eberechi Eze ini tidak mudah karena Arsenal ada beberapa langkah di depan Manchester United kalau seandainya mereka ini berputar lalu mengincar pemain tersebut. Nah, di luar nama dua pemain itu ada pemain lain, dua nama lain juga yang dikaitkan dengan Manchester United yang ingin gue bahas di video kali ini. Langsung aja, pertama adalah Mohamed Kudus. Mohamed Kudus ini berusia 24 tahun, asal Ghana ya. Posisinya sendiri kalau gue lihat ini dia memang bisa bermain di sayap kanan, sama seperti Mbeumo ya. Lalu juga bisa bermain di sayap kiri serta gelandang serang di tengah. Mohamed Kudus ini datang ke Liga Premier Inggris, ke West Ham lebih tepatnya 2 tahun yang lalu, di tahun 2023 ditransfer dari Ajax dengan nilai 43 juta euro. Saat ini valuasi dari Kudus berada di angka 45 juta euro. Jadi ini jelas jauh di bawah dari valuasi Mbeumo yang memang sedang diincar secara intensif oleh Manchester United. Nah, gua ingin mencari kabar apakah ada semacam kayak harga yang dipasang oleh di tanggal 4 Juli dari Guardian. Ini diinformasikan bahwa ada ketertarikan dari Manchester United terhadap Mohamed Kudus. Dan bukan hanya Manchester United ya, tapi juga Chelsea serta Newcastle. Kudus ini memiliki release clause senilai 85 juta pounds. Yang ini untuk klub dari Premier League. Semua umpama berminat mendatangkan Kudus, maka release clause-nya adalah di angka 85 juta pounds. Walaupun demikian, dikabarkan oleh The Guardian, sumber menyebutkan bahwa West Ham ini bisa saja melepas Kudus di angka 60 juta pounds. Disebutkan oleh Jacobs Band di awal bulan Juni, Manchester United ini menolak ya peluang untuk mendatangkan Mohamed Kudus setelah sebelumnya ditawarkan dari West Ham. Jadi ada situasi yang agak sedikit berubah ya menurut gua dengan keadaan Mohamed Kudus ini. Nah, sekarang balik lagi nih, apakah Mohamed Kudus bisa menjadi alternatif untuk Mbeumo seandainya gagal untuk didaratkan? Langsung aja gua ingin membahas, tapi dari nama kedua dulu ya. Nama kedua ini mungkin Sobat Football United ada yang tahu, ada yang tidak, tergantung ya. Tapi dari Manchester Evening News ini ditulis oleh Sean McCormick bahwa ada pemain dari Brazil yang saat ini memperkuat Feyenoord Rotterdam. Bahkan angkanya dinilai di 34 juta pounds. Di mana sang pemain ini memiliki input ya, keterlibatan di 37 gol musim lalu, artinya gol dan juga assist. Pemain 25 tahun ya, pemain asal Brazil ini
bermain luar biasa dengan mencetak 18 gol dan juga 19 assist di semua kompetisi. Dan ini bukan hanya kompetisi lokal saja di Belanda, tapi juga Champions League. Nama sang pemain adalah Igor Pakshaw. Pakshaw sendiri ini sudah menghabiskan 3 musim di Belanda, tepatnya di Rotterdam ya, setelah pindah langsung dari Brazil nih, dari Coritiba. Dan Manchester United mungkin melihat ini mungkin ada sedikit kesamaan yang di artikel ini ditulisnya dengan proses dari Anthony yang juga dari Brazil dan juga pindah dari klub Liga Belanda, Ajax. Walaupun demikian ya, disebutkan juga di beberapa bagian lain di artikel ini, mantan penyerang Manchester United Robin van Persie yang saat ini menjadi manajer dari Igor Pakshaw di The Kaup merasakan bahwa potensi dari sang pemain ini dia memiliki potensi ya untuk bisa ke level yang lebih tinggi lagi. Ini yang dikatakan oleh Robin van Persie. Sang pemain ini dihargai 34 juta pounds dan ini setengah angka dari Mbeumo. Dan dia disebutkan bisa menjadi alternatif yang dimonitor ya kalau negosiasi dengan Brentford ini batal terjadi. Nah, jadi ada 2 pemain yang dihubungkan. Untuk Igor Pakshaw ya, pemain yang berusia 25 tahun, gue tadinya berpikir pemain ini lebih muda lagi, tapi ternyata sudah berusia 25 tahun. Bagi Sobat Football United yang tahu ya, gue bahwa di era divisi di Liga Belanda gue ini mendukung Feyenoord. Jadi Igor Pakshaw ini sangat familiar gue ya. Tentu saja karena gue sering menyaksikan pertandingan dari Feyenoord. Pemain ini luar biasa menurut gue. Pernah ditangani tentu saja oleh Arne Slot dan kali ini oleh Robin van Persie. Di musim kemarin dia mencetak gol yang luar biasa banyak nih bagi Feyenoord di semua ajang ya. Di musim lalu dia mencetak 18 gol. Sementara di musim sebelumnya dia mencetak 12 gol. Jadi memang ada peningkatan. Posisi dari Igor Pakshaw sendiri ini sangat spesifik. Dia ada di sayap sebelah kiri. Tapi dia bukan pemain kidal. Dia pemain dengan kaki kanan. Dia memiliki kekuatan ya, positioning dan juga tendangan jarak jauh. Dia memiliki kecepatan, dia memiliki keberanian juga. Menurut gua pemain yang memiliki potensi yang besar, sama seperti yang dikatakan oleh Robin van Persie. Key passes merupakan kekuatannya, finishing juga, crossing, dan juga free kick langsung. Dia suka crossing, dia suka dribbling. Dia sering melakukan cut inside ya, jadi dia memiliki keberanian di sana. Dia sudah, kalau tidak salah juga sudah memperkuat tim nasional Seleção Brazil, jadi memang karirnya sedang dalam potensi untuk naik lagi. Nah sekarang, apakah Igor Pakshaw ataupun juga Kudus, sementara Kudus sendiri, kalau gue lihat profilnya tadi sudah dikatakan ya, posisinya dia lebih fragile dibandingkan dengan Pakshaw yang hanya 1 posisi, tapi Muhammad Kudus ini bisa bermain di 3 posisi. Tadi sudah disebutkan ada release clause tentu saja ya, harganya cukup tinggi. Muhammad Kudus sendiri memiliki dribbling, ini merupakan kekuatan dari Kudus, sementara duel ini merupakan kelemahan. Ini gue ambil dari WhoScored. Oke. Dari 2 pemain ini, bagaimana gue melihat secara alternatif untuk Mbeumo? Ya, menurut gue Mbeumo tetap sebagai target utama, pilihan nomor 1, bukan alternatif nomor 1, pilihan nomor 1. Mbeumo bisa bermain di banyak posisi, di sisi kanan ya, mulai dari wingback, lalu juga gelandang serang sebelah kanan, dan Mbeumo juga bisa didorong di posisi lini depan. Kalau dari 2 alternatif tadi, ya tentu saja mereka bukan Mbeumo, tapi Manchester United juga tidak mungkin tidak melakukan perekrutan ya kan.
seandainya sekali lagi kalau Mbah Mun gagal dihadirkan. Gue melihat potensi itu ada pada Muhammad Kudus. Kenapa? Mungkin lebih tinggi daripada Igor Pakso. Walaupun Igor Pakso luar biasa menurut gue, memiliki potensi yang besar, dia sudah fantastis sih pemain ini, memiliki keberanian, kecepatan, ketepatan. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa iya dia akan bagus hanya di Liga Belanda level sekian-sekian, tidak. Musim lalu bersama dengan Feyenoord dia tampil di UEFA Champions League. Dan dia tampil bagus. Padahal situasi manajemen tim kepelatihan dari Feyenoord ini goyah ya. Tapi dia tetap bisa tampil dengan bagus. Dan di periode akhir musim ketika Robin van Persie datang, Pakso menjadi pemain andalan dan dia bisa menjawabnya dengan luar biasa. Artinya potensi itu ada. Cuman gue melihat begini, Kudus lebih punya pengalaman di Liga Premier. Kudus juga bisa bermain di beberapa posisi dan ini penting dalam skenario permainan yang dikembangkan oleh Ruben Amorim. Nah, kalau dibandingkan dengan Igor Pakso, mungkin yang menjadi hal yang berat adalah transfer karena West Ham menginginkan 60 juta pounds. Ini angka yang hampir sama dengan yang saat ini sedang dinegosiasikan untuk Mbumo kan. Padahal Kudus bukan Mbumo yang menjadi pilihan utama, sehingga menurut gue ini keadaan tidak ideal. Ini butuh negosiasi lagi dan ini yang tidak gue sukai sebenarnya, karena gue harapkan justru alternatif dari target utama ketika gagal didatangkan, prosesnya tidak berliku-liku. Karena ya mereka bukan, atau alternatif ini bukan pilihan utama ya kan. Jadi gue sebenarnya lebih prefer atau lebih memilih pemain yang bagus ya, tapi tentu saja tidak selevel atau tidak sama dengan pemain utama yang diincar, tapi juga tidak memberikan kesulitan yang terlalu berlebihan bagi manajemen Manchester United dalam proses transfer. Igor Pakso, gue tidak melihat bahwa pemain ini pemain jelek atau seperti apa, karena sekali lagi gue saksikan dia dengan cukup intensif ya di Liga Belanda, Liga Champions juga bersama dengan Feyenoord. Tapi ada keraguan apakah dia bisa langsung nyetel dengan Manchester United, terutama dari sisi mental dan juga karakter. Gue tahu Igor Pakso ini pemain yang bekerja keras ya, dia memiliki ketangguhan mental. Dia pindah langsung dari Brazil tapi bisa langsung nyetel, ini bukan hal yang mudah ya. Tapi ketika pindah ke Manchester United ini level yang berbeda. Premier League juga dunia yang berbeda dan di situ tantangannya. Gua secara keseluruhan melihat bahwa baik itu Igor Pakso maupun juga Kudus ini bukan alternatif yang ideal, tapi dari yang diinformasikan yang gue dapat memang dua pemain ini didekatkan dengan keadaan Manchester United. Dan kalau pilihannya dua ini ya gue lebih memilih Muhammad Kudus. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.